Mari belajar kebenaran Alkitab dengan konsep yang benar bersama konsep Cohen Serves People. Setiap Senin malam pukul 19.00 WIB, Anda dapat menyaksikan tayangan ini secara live di Facebook dan YouTube kami, Cohen Serves People. Jika ada pertanyaan, silakan komentar di kolom komentar yang tersedia. Mari bersama kami dalam acara diskusi Alkitab Live bersama konsep Cohen Serves People. Baik, Shalom, selamat malam saudara-saudara sekalian, hamba-hamba Tuhan yang ada di ruang Zoom pada malam hari ini, dan para sahabat-sahabat konsep yang ada di rumah yang menyaksikan lewat YouTube maupun Facebook dimanapun Anda berada. Tentu kita bersyukur oleh karena berkat Tuhan yang kita rasakan pada saat ini. Saya Pendeta Muda Abigail akan memandu perjalanan acara pada malam hari ini. Semoga kita yang ada di ruang Zoom ini dan tentunya umat-umat Tuhan dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan. Baik, pada malam hari ini adalah tema besar sepanjang bulan November. Setelah kita membahas sepanjang bulan yang lalu di bulan Oktober tentang pekabaran dari kitab Kejadian, mulai dari Abraham hingga umat-umat pilihan yang diwakilkan oleh bangsa Israel yang dituliskan dalam kitab Kejadian, kita akan lanjutkan pelajaran pada bulan ini, pekabaran-pekabaran dalam kitab Keluaran. Tentu kita akan menyaksikan bagaimana pelajaran firman Tuhan dari minggu ke minggu melalui konsep Cohen Serves People. Dan pada malam hari ini yang akan membawakan materi adalah Pendeta Muda Dwi. Beliau adalah gembala jemaat di Sumberwekas Conference Jawa kawasan Timur. Tidak berlama-lama lagi sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Pendeta Muda Edwin Pasarip. Baik, kita sama-sama berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Kami boleh bersyukur Tuhan, boleh bertemu kembali lewat akan media virtual ini, lewat Zoom, untuk berdiskusi akan firman Tuhan yang sebentar kami akan diskusikan bersama-sama dengan konsep. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu yang membuka hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti, memahami akan firman-Mu ini, dan menjadi kekuatan bagi kami untuk tetap setia di akhir zaman ini. Memberkati hamba-Mu, hamba Tuhan, Pendeta Muda Dwi Juniarko, yang akan membawakan firman pada malam hari ini. Biarlah Tuhan, kuasa dari surga, urapan surga akan menjadi bahagiannya, agar lewat pemaparan firman Tuhan yang kami boleh dengarkan pada malam hari ini, dapat mengangkat iman kami untuk lebih dekat kepada Tuhan. Memberkati juga Tuhan, sahabat-sahabat konsep yang menonton baik live di Facebook, YouTube. Tuhan juga akan memberkati, dan bahkan kami hamba Tuhan yang ada di Zoom meeting ini, agar kami boleh memahami dan bahkan kami boleh mengerti, dan terlebih Tuhan kami boleh hidupkan firman ini, sehingga kami semakin dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Kami serahkan acara ini Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati semua perangkat yang kami gunakan agar boleh berjalan dengan baik. Ampuni kami Tuhan dari dosa kami, karena kami berdoa di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Baik, terima kasih Pendeta Edwin Pasaribu atas doa yang telah disampaikan. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, ini adalah minggu pertama dari tema besar pekabaran dari kitab Keluaran. Seperti yang kita ketahui minggu lalu, Pendeta Muda Alex Tarihon telah membahas bagaimana bangsa Israel yang dimulai dari Yakub dan anak-anaknya yang kembali lagi ke Mesir, ya. Padahal mereka sudah
di tanah Kanaan. Nah, dalam pergumulan mereka, dalam negeri yang telah mereka tempati pada saat ini di Mesir, ternyata tidak semudah apa yang mereka pikirkan. Bangsa itu semakin besar dan ada pergumulan yang mereka rasakan. Nah, ini akan kita ceritakan lebih lanjut bagaimana keadaan bangsa Israel di Mesir, khususnya ya, di bawah pimpinan Raja Firaun. Judul pembahasan kita pada malam hari ini adalah kebebasan melawan ketidakbebasan dalam konteks Tuhan melawan Firaun, dalam Keluaran pasal yang keempat sampai 14. Yang akan membawakan materi adalah Pendeta Dwi Cahyono. Ya, oleh karena itu, mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan bagi saudara-saudara yang ada pertanyaan, bisa memberikan pertanyaan lewat kolom komentar di Facebook maupun di YouTube kami. Jika ada pertanyaan, bisa disampaikan di kolom komentar, sehingga nanti akan dibacakan dan akan kita bahas bersama-sama. Terima kasih, kita akan berikan waktu ini kepada Pendeta Dwi Cahyono untuk memaparkan materinya. Baik, selamat malam saudara dan saudara sekalian, sahabat para sahabat konsep, dan juga teman-teman yang ada di Zoom pada saat ini, yang ada di Facebook, dan yang mungkin nonton di kemudian saat nanti. Kita akan mempelajari topik yang sangat menarik pada malam hari ini dengan judul kebebasan melawan ketidakbebasan dalam konteks kisah Tuhan melawan Firaun, dalam buku Keluaran pasal 4 ayat yang ke-4 sampai 14. Baik, kita langsung saja mulai. Baik, kalau kita baca buku Keluaran, ya, dimulai dengan kisah di mana orang Israel itu ditindas, ya, dengan pekerjaan yang berat, mereka dijadikan budak. Kemudian juga anak laki-laki, bidan-bidan diperintahkan untuk membunuh setiap anak-anak yang baru lahir, yaitu anak laki-laki. Disuruh tinggalkan yang perempuan saja. Harapannya adalah supaya mengurangi jumlah daripada orang Israel, perkembangan jumlah daripada orang Israel. Tetapi itu tidak membuat mereka atau orang Israel ini justru malah semakin berkembang, ya, tidak membuat mereka menjadi semakin berkurang. Nah, Tuhan akhirnya memanfaatkan di mana kekerasan Firaun ini, kejahatan Firaun ini, ya, dengan ada istilah nanti Tuhan mengeraskan hati Firaun. Harapannya adalah supaya nanti Firaun dan orang-orang Israel mengusir daripada orang-orang Israel keluar. Nah, orang-orang Mesir mengusir orang-orang Israel keluar. Baik. Di dalam topik ini, pembahasannya nanti yang akan kita bahas adalah apakah Allah sedang membuat Firaun menjadi jahat sehingga melakukan kesalahan lalu mendapat hukuman, ya. Karena ada diskusi, ayat-ayat ini sering digunakan untuk membuktikan bahwa Allah itu bisa membuat orang menjadi jahat. Apakah Allah mengatur hati manusia untuk mengeraskan hati atau melembutkan hati terhadap firman Tuhan sehingga melanggar hak prerogatif manusia? Nah, jadi yang kita bahas nanti kita berkaitan dengan bagaimana Tuhan mengeraskan hati Firaun dan juga bagaimana Firaun mengeraskan hatinya. Nah, tujuan Tuhan mengeraskan hati Firaun. Yang pertama adalah supaya Firaun tidak membiarkan bangsa Israel pergi keluar di awalnya, ya. Dengan demikian, Tuhan dapat memperbanyak tanda-tanda mujizat sehingga orang Mesir kenal Tuhan oleh karena tulah yang ditimpakan kepada mereka. Demikian juga orang-orang Israel. Ya, karena ada banyak sekali tulah-tulah yang disaksikan mereka dan tulah-tulah itu tidak mengenai orang Israel. Ya. Yang kedua, supaya Firaun mengusir orang Israel dari tanah Mesir. Pada akhirnya
supaya Fir'aun itu seolah-olah benci terhadap orang Israel, kemudian mengusir orang Israel. Memperlihatkan kuasa Tuhan dalam diri Fir'aun. Nah, tujuannya adalah ini untuk mempertobatkan Fir'aun. Jadi ada mengeraskan dan sebagainya, ya. Terus nanti dikasih tulah-tulah, itu tujuannya adalah untuk mempertobatkan Fir'aun. Supaya nama Tuhan dimasyhurkan di seluruh bumi. Tujuannya adalah melalui cerita ini, maka pekabaran ke seluruh dunia, ya, dapat disampaikan bagaimana pekerjaan Tuhan, ya, mengenai terhadap bangsa Mesir dan juga Israel dapat dikabarkan, dan ini menjadi cerita sepanjang zaman yang diceritakan secara berulang-ulang, diceritakan di seluruh orang di dunia. Jadi Tuhan ingin menjadikan bagaimana kerajaan Mesir dan Fir'aun sebagai contoh, ya, sebagai contoh untuk menjadi orang yang tidak mengeraskan hati terhadap Tuhan. Baik, kita akan masuk ke analisa gramatikal. Ya, saya akan coba share yang lain. Nah, ini ada ayat-ayat di mana tampilan orang Mesir ataupun Fir'aun mengeraskan hatinya. Ya, yang pertama itu di dalam ayat yang ke-13, ya, pasal 7 ayat 13, dia dalam bahasa Ibrani Wayehesak, ya, Wayehesak, yang dia muncul dalam bentuk kal, ya, kata kerja kal, konsekutif imperfect, ya, kemudian artinya adalah grew hard, dia bertumbuh teguh atau menjadi keras, bertumbuh menjadi keras, ya, bertambah keras. Fir'aun bertambah keras setelah menolak menyaksikan mujizat tongkat menjadi ular. Jadi setelah dia diberikan mujizat, ditampilkan mujizat melalui Musa, tongkat menjadi ular, dia bertambah keras, ya, secara konteksnya. Kemudian ada kata kabet digunakan untuk menjelaskan bagaimana Fir'aun adalah orang yang keras. Ya. Fir'aun disebut sebagai orang yang berat hati, tidak mau membiarkan bangsa Israel pergi. Nah, yang selanjutnya yaitu di pasal 7 ayat 22 dengan kata Wayehesak diulangi di sini, ya. Maksudnya adalah pada ayat ini Fir'aun bertambah keras pada saat menolak panggilan bertobat, saat tulah pertama air menjadi darah. Jadi kalau tadi tulah diberi pekabaran firman Tuhan hanya menggunakan mujizat saja, tidak ada tulah. Pada saat ini pekabaran firman Tuhan yang tulah sudah disertai tulah, yaitu tulah pertama air menjadi darah. Kemudian pada ayat yang ke-8, ayat 15, pasal 8 ayat 15, kata Ibrani yang digunakan di sini adalah vehakbet. Dalam bentuk verb, hipil, ya, ini adalah kalimat kausatif, ya, jenis kata kausatif aktif. Ya, artinya adalah memperkeras, he hardened. Saat tulah kedua berlalu, Fir'aun tetap bertambah berat hati sehingga tidak mau mendengarkan Musa dan Harun. Jadi setelah dia menolak tulah kedua, dia bertambah lagi berat hati. Ya, kata yang digunakan di sini berat, ya, bukan lagi kata strengthen, kayak gitu. Jadi bertambah berat. Kemudian ke ayat yang ke-8 ayat 19, pasal 8 ayat 19 dikatakan juga wehesak, dikatakan di sini but he grew hard, artinya dia bertumbuh menjadi teguh ataupun keras. Ya, Fir'aun bertumbuh keras karena tidak mau mendengar, walaupun para ahli mengakui bahwa tulah ketiga adalah perbuatan tangan Tuhan. Jadi walaupun para ahli sihir pada saat itu mengakui bahwa tulah yang ketiga itu adalah perbuatan tangan Tuhan, karena dia tidak bisa
membuat tulah itu. Kalau dalam tulah-tulah yang sebelumnya, ya tulah kedua misalnya, sama tulah pertama, mereka bisa membuat, tapi pada tulah kedua ini dia nggak bisa. Ya, oleh sebab itu, walaupun orang ahli tanah sudah memberitahukan kepada Fir'aun bahwa ini adalah perbuatan tangan dewa atau tangan Allah, tetap saja Fir'aun tidak mau mengakuinya. Ya. Kemudian di ayat yang ke-32, ya, Fir'aun tetap memperkeras hatinya walaupun punya kesempatan bertobat, bahkan minta untuk didoakan. Jadi pada ayat ke-28, pasal yang ke-8, Fir'aun itu sempat minta untuk didoakan oleh Musa. Ya. Karena apa? Dia setelah mendapat tulah yang keempat. Tapi ketika tulah yang keempat ini dicabut, kembali dia berkeras hati lagi. Ya, jadi seperti seolah-olah dia mau bertobat, tapi ternyata tidak bertobat. Ya. Di pasal yang ke-9 ayat yang ke-7, ya, yang kata yang digunakan di sini wayekbet, ya, dalam bentuk kata kerja, kemudian stemnya kal, kemudian consecutive imperfect, bentuk ketiga, ini dalam bentuk simple action. Nah, yang menarik saudara, setiap daripada kalimat daripada yang digunakan untuk menyatakan Fir'aun mengeraskan hati ini, dia menggunakan simple action, yang artinya bahwa ini adalah sebuah aktivitas yang sudah dilakukan berulang-ulang, yang menjadi kebiasaan. Ya, jadi sudah menjadi kebiasaan. Di Fir'aun tetap mengeraskan hati walaupun menyaksikan bagaimana ternak orang Israel tidak ada yang mati karena sampar, yaitu tulah kelima. Jadi walaupun di tulah yang kelima ini, ya Tuhan memberikan pembeda, ya hanya ternak orang-orang Mesir yang kena tulah, kena sampar, tetapi ternak orang-orang Israel nggak kena, begitu. Nah, di sini sudah semakin jelas firman Tuhan itu dibuat pembeda. Kalau di awal tadi tidak begitu jelas mengenai pembedanya, ya sekarang lebih jelas lagi, tapi Fir'aun tetap menolak. Dan akhirnya, ya, di pasal 9 ayat 34 dan 35, di sini ada dua kata kerja yang digunakan. Ya, dalam bentuk kausatif aktif, yang kedua dalam bentuk simple aktif. Ya. Dan pada tulah yang ke-6 ini sudah berakhirlah Fir'aun mengeraskan hati. Nah, kita mau buat perbandingan dengan bagaimana Allah mengeraskan hati Fir'aun. Dalam proses di mana Allah mengeraskan hati Fir'aun, ya ada 3 kata yang digunakan, kemunculannya ada 10 kali, dan ini akan menjelaskan banyak hal dari apa yang terjadi yang didapatkan daripada analisis gramatikal ini. Yaitu yang pertama, ya pertama kali muncul itu di pasal 4 ayat 21, ya dengan kata Ibraninya adalah ahasek, ya. Ini dalam bentuk intensif aktif. Jadi kalau intensif aktif ini adalah sesuatu yang dilakukan dengan aktivitas yang intensif, ya. Dalam bentuk piel. Piel ini adalah sesuatu yang dilakukan dalam bentuk intensif, ya. Kemudian diterjemahkan menjadi I will strengthen. Ya, dalam artinya seperti ini. Aku akan mempertumbuhkan keteguhan, kekerasan melalui aktivitas yang intensif. Karena ini dalam bentuk piel. Ya.
Artinya di sini adalah Allah akan membuat Fir'aun bertumbuh teguh atau keras hati dengan berbagai cara supaya tidak melepaskan bangsa Israel atau tidak juga bertobat. Ya. Diawali dengan penyampaian kebenaran tanpa mujizat maupun tulah, yaitu dari pasal yaitu Keluaran 5 ayat 1 ini dimulai dari tidak ada mujizat di sana. Kemudian akan tetap berlanjut sampai tulah yang ke-10. Jadi berulang-ulang ya Tuhan menyampaikan sebuah kebenaran yang intinya sebenarnya kebenaran ini adalah kan tujuannya supaya Fir'aun bertobat. Tetapi karena Fir'aun tidak bertobat, maka kesimpulannya disebut sebagai Allah mengeraskan hati Fir'aun. Kemudian bentuk yang munculan kata kedua itu di ayat yang ketiga menggunakan kata akseh, ya, dari kata dasar kasah yang artinya adalah I will kasufir atau severe. Aku akan melakukan sesuatu yang menyebabkan menjadi sengit atau keras atau parah dengan bersungguh-sungguh. Jadi Tuhan akan melakukan sesuatu yang dapat membuat hati Fir'aun menjadi sengit atau bersungguh-sungguh, tidak mau melepaskan orang Israel maksudnya. Kemudian di yang ketiga yaitu di ayat 12 pasal 9 ya. Disinilah nanti diketahui ternyata misi Tuhan sudah selesai, terpenuhi ya. Misi Tuhan yang intensif dalam mempertumbuhkan kekerasan hati Fir'aun mulai terpenuhi setelah tulah ke-6. Nah, di sini kita tahu ternyata setelah tulah ke-6, ya kalau tadi di ayat yang di perbandingan yang sebelumnya, Fir'aun itu sudah tidak dicatat lagi mengeraskan hatinya. Ya, kenapa? Karena sampai tulah yang ke-6, Fir'aun itu sudah sampai full, dia tidak bisa sampai diubahkan. Ya, jadi sudah mentok dia. Kemudian ayat pertama dalam pasal yang ke-10 dia menggunakan kata hikbati yang artinya dia telah melakukan sesuatu untuk menyebabkan menjadi berat. Jadi pada pasal-pasal berikutnya ini dibahas bagaimana Fir'aun itu sudah mengeraskan hati. Ya, Tuhan telah memberatkan hati Fir'aun dan para pegawainya setelah tulah ke-7 yaitu hujan es. Dalam artian Fir'aun sudah maksudnya tidak peka terhadap hal-hal rohani. Jadi sampai di sini Fir'aun akhirnya bukan lagi tahap mengeraskan hati lagi, tapi dia sudah mulai sangat tidak peka terhadap hal-hal yang bersifat rohani. Karena apa? Firman Tuhan pada waktu-waktu berikutnya ini disampaikan lebih detail dan lebih jelas dengan penuh pembeda, tetapi Fir'aun justru malah semakin berkeras hati. Kemudian yang kelima di pasal 10 ayat yang ke-20. Ya. Namun dia telah mempertumbuhkan kekerasan, keteguhan dari hasil aktivitas yang intensif mengenai apa yang pernah diucapkannya. Jadi ini tinggal penggenapan-penggenapannya aja, pemenuhan-pemenuhannya. Tulah ke-8 yaitu belalang yang memakan semua tanaman sisa dari hujan es sempat membuat Fir'aun menyatakan diri untuk bertobat. Ya. Tetapi karena hatinya sudah menjadi keras sebelumnya, maka Fir'aun kembali tidak membiarkan orang Israel pergi. Jadi Fir'aun di sini sudah mulai tidak bisa diubahkan. Ya, sudah mentok. Kemudian di pasal yang ke-10 ayat 27 yang digunakan di sini wehasek, ya. Ini berkaitan dengan tulah ke-9 yaitu gelap gulita yang meliputi tanah Mesir kecuali di tanah Israel, tidak juga membuat Fir'aun untuk bertobat, membiarkan orang Israel pergi. Ya. Sampai ayat yang pasal 11 ayat 10, ya. Tulah yang ke-10, kata yang digunakan di sini tetap wahasek,
Ya, tulah ke-10 diberitahukan di mana hal ini akan memastikan bahwa hati Firaun sudah tidak bisa digoyahkan lagi, walaupun sebagian orang Mesir telah dibuat bermurah hati terhadap bangsa Israel. Jadi pada tulah yang ke-10 ini ada beberapa orang Mesir itu dia menjadi bermurah hati. Ya, memberikan apa yang menjadi milik mereka, kasih, ada harta dan sebagainya supaya dibawa oleh orang Israel keluar, tetapi Firaun tetap mengeraskan hati. Nah, kemudian pada pasal 14 ayat yang keempat, di sini muncul kata wahisyakti, yang artinya adalah I strengthen. Dalam maknanya demikian. Dan saya akan tetap mempertumbuhkan kekerasan, keteguhan dengan aktivitas yang intensif. Jadi ini ada tahap berikutnya, ternyata Tuhan masih tidak menyerah untuk mempertobatkan Firaun dengan melakukan tindakan-tindakan lagi, tetapi respon daripada Firaun justru makin dia membuat menjadi keras. Kembali Tuhan menggoda Firaun yang telah mengusir orang Israel dengan cara memerintahkan orang Israel berkemah di depan Pi Hairot, di tepi laut mati, supaya Firaun mengeraskan hati. Nah, orang Israel disuruh kembali untuk berkemah di tepi laut mati oleh Tuhan. Ya, harapannya supaya nanti diketahui oleh Firaun, dan Firaun menyangka bahwa orang Israel masih di situ. Pada akhirnya nanti ya, di ayat yang ke-8 ya, rencana Allah berhasil menggoda Firaun, ya. Firaun kembali mengejar orang Israel yang tadinya dia sudah mengusir orang Israel supaya pergi, dia kembali lagi mengeraskan hati mengejar orang Israel yang sedang berkemah di tepi laut mati. Ya. Yang terakhir, Tuhan mempertumbuhkan pengerasan hati orang Mesir dan Firaun untuk melakukan tindakan terakhir, yaitu menyerang bangsa Israel. Nah, dari analisa gramatikal tadi yang sudah didapat dan juga berkaitan dengan konteks juga, maka ada fakta-fakta yang kita temukan di sini. Pertama, Firaun mengeraskan hatinya ditulis dalam bentuk kal yang menyatakan simple action, yang berarti tindakan lazim yang sudah biasa dilakukan. Artinya bahwa Firaun ya memang punya karakter buruk, yaitu susah menerima nasihat atau susah menerima nasihat firman Tuhan, panggilan untuk bertobat. Firaun memperkeras hatinya melalui merespon negatif semua panggilan untuk bertobat. Jadi ternyata Tuhan itu tidak melakukan sesuatu yang buruk untuk Firaun, tetapi dia melakukan sesuatu yang baik, yaitu panggilan untuk bertobat. Tetapi karena dia respon negatif, maka dia semakin memperkeraskan hati Firaun. Semakin Firaun menolak panggilan untuk bertobat, semakin dia menumbuhkan kekerasan hatinya. Ya, sampai nanti Firaun tidak bisa diubahkan lagi. Ada indikasi kuat bahwa sampai pada tulah yang ke-6, hati Firaun jatuh ke dalam kedegilan hati yang sudah tidak bisa diubahkan lagi. Jadi makna Firaun mengeraskan hati, sejak semula Firaun sudah memiliki sifat keras menolak Allah. Ya, kita bisa juga lihat di dalam ayat pasal ke-5 ayat 2 dan juga 1 Samuel 6 ayat 6. Di sana diulangi bagaimana Firaun dan orang-orang Mesir itu disebut memiliki karakter yang keras. Ya. Kemudian dia menumbuhkan kekerasan hati tersebut sehingga tidak lagi peka terhadap firman Tuhan yang sangat terbuka dan jelas. Jadi pertama tadinya kekerasan hati Firaun itu tidak terlalu kelihatan. Jadi semakin dia dikasih firman Tuhan, semakin diberikan panggilan bertobat, akhirnya semakin kelihatanlah karakter dia, yaitu yang keras hati, tidak mau menerima firman Tuhan. Ya, prinsipnya demikian. Setiap penolakan terhadap firman Tuhan akan menumbuhkan karakter
menumbuhkan kekerasan hati. Ya, seperti dikatakan dalam Zakaria 7 ayat 11 dan juga 12, tetapi mereka tidak menghiraukan. Dilintangkannya bahunya untuk melawan dan ditulikannya telinganya supaya jangan mendengar. Nah, karena sikap buruk yang terhadap firman Tuhan, ya terhadap panggilan Tuhan untuk bertobat, akhirnya pada ayat 12 mereka membuat hati mereka keras seperti batu ambril. Ya. Fakta yang ditemukan dalam Anisum selanjutnya adalah Allah membuat Fir'aun bertumbuh teguh hati atau keras hati dengan berbagai cara supaya tidak melepaskan bangsa Israel. Diawali, nah ini penting nih, diawali dengan penyampaian pekabaran tanpa mujizat maupun tulah dan akan tetap berlanjut sampai tulah ke-10. Kebenaran disampaikan secara berjenjang, ya, bertahap. Dari tanpa mujizat disertai kemudian nanti berubah menjadi disertai dengan mujizat dan tulah, ya. Kemudian tetapi tidak tulah, tetapi para ahli di sana masih dibiarkan bisa untuk meniru mujizat itu. Kemudian setelah itu berubah pekabarannya disertai dengan mujizat, kemudian dan tulah, tetapi para ahli di sana tidak bisa untuk meniru. Kemudian dilanjutkan lagi pekabaran yang modelnya disertai mujizat dan tulah yang memberikan pembeda antara umat Allah dan bukan umat Allah. Misi Tuhan yang intensif dalam mempertumbuhkan kekerasan hati Fir'aun mulai terpenuhi setelah tulah ke-6 sehingga Fir'aun tetap tidak bertobat walaupun firman Tuhan semakin diperjelas pada waktu berikutnya. Apa makna Tuhan mengeraskan hati Fir'aun? Tuhan melakukan tindakan-tindakan yang memungkinkan Fir'aun untuk mempertegas perasaan dan sikap terhadap bangsa Israel dan firman Tuhan. Jadi supaya sikapnya itu tegas. Tegas untuk memilih bertobat atau mengeraskan hati terhadap firman Allah. Pada akhirnya Fir'aun tetap mengeraskan hatinya sehingga hal ini disebut atau dikatakan sebagai Allah yang mengeraskan hati Fir'aun. Karena apa? Allah yang pertama kali punya inisiatif menciptakan situasi ini. Ya. Jadi bagaimanakah Allah mengeraskan hati Fir'aun? Sejak semula Fir'aun sudah memiliki sifat keras, yaitu menolak Allah. Nah, kita bisa temukan di pasal ke-5 ayat 2 dan 1 Samuel 6 ayat 6. Allah memaksa Fir'aun untuk memilih untuk percaya terhadap Allah, yaitu bisa kita katakan melembutkan hati, dengan menunjukkan mujizat tongkat menjadi ular yang memakan ular-ular dari ahli-ahli sihir atau memperkeras. Atau nanti dia menolak semua itu, memilih mengikuti petunjuk daripada ahli sihir dan memperkeras hatinya. Ya, Tuhan selalu datang lebih dulu, menetapkan agenda dan panggilan bagi umat manusia yang jatuh. Jadi ini dari istilah Tuhan mengeraskan hati Fir'aun karena memang Tuhan yang lebih dulu punya inisiatif. Jadi walaupun pada akhirnya Fir'aun sendiri yang mengeraskan hatinya, tetap saja dari kondisi ini penulis daripada kitab Keluaran menyatakan bahwa Tuhan yang mengeraskan hati Fir'aun. Tetapi kita bertanggung jawab atas pilihan kita sendiri. Tetapi ketika Tuhan menyampaikan, mengatakan bahwa dia mengeraskan hati Fir'aun, Tuhan hanya menyampaikan firman Tuhan, yaitu sesuatu yang baik. Di mana kita masih punya kesempatan memilih. Ya, memilih Tuhan atau memilih menolak Tuhan. Apakah Fir'aun masih punya kehendak bebas? Beberapa tulah, ini buktinya. Beberapa tulah yang lebih awal melunakkan hati Fir'aun sedikit. Ketika Allah mengangkat setiap tulah itu kembali, hatinya mengeras lagi. Yaitu Fir'aun mengeraskan hatinya sendiri ketika Allah menunjukkan kemurahannya. Hal ini menunjukkan Fir'aun masih punya kehendak bebas untuk memilih melembutkan hati atau mengeraskan hati. Salah satu cara Tuhan untuk menghukum manusia, saudara, kalau kita baca di dalam kitab Roma 1:24, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka dan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Jadi
Fir'aun mendapat penggenapan daripada ayat ini, di mana Fir'aun diserahkan kepada dosa-dosanya. Ya, dan akhirnya Fir'aun dan sebagian daripada orang Israel mendapat hukuman. Allah melawan Fir'aun, yaitu apa yang dilakukan oleh Allah terhadap Fir'aun adalah hak prerogatif. Jadi mungkin ada bertanya-tanya, kok Allah melawan Fir'aun? Ada juga orang yang tidak dilawan seperti Fir'aun. Ya, dibiarkan begitu. Kalaupun dilawan, ya, tetapi tidak dengan cara yang seintensif daripada Fir'aun. Ya, karena apa? Di ayat 18 dikatakan, jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati yang dikehendakinya. Ya. Dan ini adalah kehendak Tuhan, hak prerogatif Tuhan, tidak perlu kita pertanyakan. Ya, tidak perlu kita pertanyakan. Dampak mengeraskan hati terhadap firman Tuhan dan panggilan Tuhan untuk bertobat. Kita akan semakin sulit menerima kebenaran-kebenaran yang disampaikan kepada kita, walaupun banyak orang lain yang bertobat oleh karena kebenaran yang sangat terbuka pada waktu berikutnya. Jadi seperti Fir'aun, karena dia awalnya dia menolak firman Tuhan, akhirnya ketika diberikan firman Tuhan dengan tanda-tanda ajaib, disertai dengan tulah pada berikutnya, dan pembeda-pembeda yang jelas, Fir'aun tetap mengeraskan hati tidak mau bertobat. Kita akan sampai pada titik di mana kita tidak akan bisa diubahkan lagi. Segala macam cara untuk menyadarkan kita hanya akan menambah kita semakin kuat menolak firman Tuhan. Inilah bahaya atau dampak ketika seorang manusia atau kita apabila kita mengeraskan hati terhadap panggilan untuk bertobat. Jadi ketika ada panggilan untuk bertobat kepada kita, kita harus segera bertobat. Jangan pernah menolaknya. Karena apa? Pada masa-masa berikutnya, kita akan lebih tidak punya kuasa untuk bertobat. Kesimpulannya adalah, tidak ada catatan yang menyatakan bahwa Allah menggunakan kekuatan gaib untuk mengeraskan hati Fir'aun. Allah mengirim Musa untuk menyampaikan firman Tuhan untuk mempertunjukkan kemahakuasaan Allah di hadapan Fir'aun. Allah menempatkan Fir'aun ke dalam posisi yang mengharuskan untuk memilih mengakui Tuhan atau menolak Tuhan, melembutkan hati atau meningkatkan kekerasan hatinya terhadap Fir'aun. Pada dasarnya Fir'aun sendiri yang mengeraskan hati. Allah hanya melakukan hal-hal yang mendorong Fir'aun untuk bertobat atau memperkeras hatinya. Setiap penolakan untuk bertobat akan meningkatkan kekerasan hati, sehingga semakin tidak peka terhadap panggilan-panggilan untuk bertobat pada tahap selanjutnya. Allah tidak membuat Fir'aun menjadi jahat, sehingga melakukan kesalahan, lalu mendapat hukuman. Tetapi Allah hanya mengeraskan Fir'aun terhadap kedegilan hatinya sendiri untuk mendapat hukuman. Seperti yang dikatakan dalam Yeskel 33 ayat 11, Tuhan tidak menghendaki kematian orang fasik, tetapi yang dikehendaki adalah pertobatan. Jadi tulah-tulah, tanda-tanda mujizat, itu semua sebenarnya adalah bukti kasih terhadap Fir'aun, kasih Allah terhadap Fir'aun, kasih Allah terhadap orang-orang Mesir, ya supaya ketika itu disampaikan, seharusnya mereka sadar akan dosa-dosanya dan bertobat. Tetapi ketika dia menolak pekabaran firman Tuhan yang begitu jelas itu, maka Fir'aun dan juga segenap pegawai-pegawainya dan tentaranya, mereka akhirnya menolak Allah. Yaitu akhirnya mereka mempertumbuhkan kekerasan hatinya masing-masing. Allah tidak mengatur hati manusia untuk mengeraskan hati atau melembutkan hati terhadap firman Tuhan dan panggilan untuk bertobat. Tetapi sebaliknya, manusia diberikan hak prerogatif untuk memilih melembutkan hati atau mengeraskan hati. Inilah pekabaran kita pada malam hari ini. Ya, silahkan saudara dan saudari boleh menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan topik ini, atau ada teman-teman boleh memberikan tambahan-tambahan. Baik, terima kasih banyak Pendeta Dwi Cahyono. Ini sangat menarik sekali, saudara-saudara, sahabat-sahabat konsep dan hamba-hamba Tuhan yang ada di
Zoom meeting dan mungkin para pemirsa yang ada di manapun Anda berada yang menyaksikan lewat Facebook maupun YouTube ya. Jadi ada beberapa poin-poin penting yang tadi telah disampaikan di pelajaran pada malam hari ini. Bagaimana ternyata kekerasan hati itu juga ada tingkat-tingkatnya ya. Ya, seperti saudara-saudara mungkin kalau melihat sesuatu yang keras, ada yang keras sekali, ada yang belum begitu keras. Nah, berarti itu ada level-levelnya dan ada tingkatan-tingkatannya. Dan pada tingkatan manakah yang terjadi bagi Firaun? Dan tadi juga sudah dibahas secara gramatikal, bagaimana Firaun ada di Alkitab dia mengeraskan hati, dan ada juga Tuhan yang mengeraskan hati Firaun. Ya, tadi juga sudah dijelaskan apa maksud Tuhan mengeraskan hati Firaun. Dan ada juga kesimpulan aplikatif bagi kita semua supaya kita menerima panggilan Tuhan. Saya pikir ini pelajaran yang menarik dan saya yakin juga mungkin ada hal-hal yang ingin ditambahkan sehubungan dengan pelajaran yang telah disampaikan bukan untuk membatalkan, melainkan untuk menyempurnakan lah ya. Tapi sebelum itu mungkin ada pertanyaan. Ya, saya lihat di kolom komentar Facebook belum ada pertanyaan. Mungkin sambil menunggu para pemirsa, sahabat-sahabat konsep untuk menyampaikan pertanyaan, saya lemparkan kepada hamba-hamba Tuhan yang ada di Zoom meeting ini untuk menyampaikan pertanyaan sehubungan dengan materi yang telah disampaikan. Silakan. Saya ada pertanyaan nih. Ya, silakan. Tadi kita belajar itu hanya mau yang pertama saya butuh penekanan bahwa sebenarnya sampai pada tulah yang ke-10 itu Firaun itu masih punya kesempatan untuk bertobat ya. Artinya sampai tulah ke-10 itu sebenarnya dia masih punya kesempatan bertobat atau tidak, itu satu. Terus saya butuh untuk penekanan itu. Lalu yang kedua, bagaimana dengan kita sekarang ini? Apakah kita sebagai umat-umat Tuhan kita bisa tahu kira-kira saya ini sudah fase yang mana ini? Apakah saya ini sedang mengeraskan hati atau Tuhan sudah keraskan hati saya? Nah, saya ini kira-kira ini bagaimana supaya saya tahu ini saya ini takut, karena begini, saya takutnya begini, jangan sampai kita ini mungkin ya ke gereja, renungan pagi, renungan malam. Tapi faktanya jangan-jangan kita ini tidak ada pertobatan. Sehingga waktu Tuhan datang, kita tidak menjadi bagian itu. Nah, ini bagaimana caranya supaya kita bisa menyadari itu? Jangan sampai kita jadi bagian yang seperti itu, kelihatannya adem-adem, baik-baik. Padahal kenyataannya kita ini sudah mengeraskan hati. Kita ini tidak bertobat. Nah, bagaimana? Atau dan juga yang selanjutnya contoh mungkin kalau di luar mungkin banyak orang yang sudah lama sekali nggak ke gereja, sudah lama dia tidak pernah ke gereja lagi. Apakah kita juga bisa bilang bahwa sebenarnya Tuhan sudah keraskan hatinya dia sehingga dia tidak mau datang gereja? Bagaimana ini? Kira-kira apakah ada tolak ukur dalam kehidupan kita sehari-hari supaya kita tahu bahwa apakah ini sudah fase Tuhan mengeraskan hati ataukah manusia mengeraskan hati? Terima kasih. Baik, ini saya pikir dua aja, dua pertanyaan ya. Saya pikir pertanyaan kedua dan ketiga itu hampir sama. Yang pertama, Mbak, dalam tulah ke-10, apakah itu sudah tertutup pertobatan untuk Firaun? Lalu yang kedua adalah bagaimana kita menyadari? Nah, bagaimana kita menyadari jangan-jangan kita sudah mengeraskan hati dan pada level baik pada level yang rendah maupun level yang tinggi. Baik. Pendeta Dwi, bila boleh silakan memberikan tanggapan. Ya, baik, terima kasih. Jadi kalau kita lihat tadi, memang pada sampai tulah ke-6, setelah itu tidak disebutkan lagi bagaimana Fir'aun itu mengeraskan hati lagi, tidak, atau menambahkan kekerasan hatinya. Nah, saya pikir memang Fir'aun sampai saat ini sudah pada tahap kekerasan hati yang betul-betul maksimal. Begitu. Tetapi pertanyaan, kenapa Tuhan masih kasih tulah-tulah lagi sampai tulah yang ke-10, ditambah lagi nanti digoda, ya, orang Israel itu dibiarkan dia berkemah di situ, ya, ketika Fir'aun sudah mengusir orang Israel, ya. Saya pikir disinilah bentuk daripada kasih Tuhan terhadap orang yang sudah mengeraskan hati.
Walaupun orang itu sudah sampai kepada kekerasan hati yang sudah maksimal, tetapi Tuhan masih bekerja, berusaha untuk mempertobatkan orang-orang ini. Masih diberikan kesempatan untuk bertobat. Begitu menurut saya. Jadi saya pikir Fir'aun kesempatan bertobatnya habis pada saat dia mengejar orang Israel menyeberangi Laut Mati, ya. Akhirnya mereka tenggelam di sana. Ya. Jadi saya pikir pintu kasihan tertutup untuk Fir'aun pada saat dia mati. Itu menurut saya. Kemudian yang kedua tadi, bagaimana caranya supaya kita tahu bahwa kita ini mengeraskan hati? Saya pikir kita harus peka setiap saat untuk panggilan daripada Tuhan. Ya, kita harus bertobat setiap saat. Aduh Tuhan, jangan-jangan saya sudah mengeraskan hati. Ketika disampaikan kebenaran ataupun teguran-teguran ataupun firman Tuhan, kita jangan pernah menolak. Walaupun kita tidak paham, diam dulu. Ya, misalnya contoh, kita dikasih pekabaran mengenai vegetarian misalnya. Kita tidak bisa meninggalkan atau kita tidak bisa menerapkan itu pekabaran kesehatan tentang vegetarian karena kita masih cinta makan ikan misalnya. Tetapi tidak masalah itu, tetapi jangan pernah menolak ataupun mengecam atau mengatakan pelajaran vegetarian itu tidak baik. Ataupun mencari cara untuk membuktikan bahwa vegetarian itu adalah sesuatu yang tidak baik. Oke, topik kita bukan bahas vegetarian, tetapi adalah salah satu kebenaran. Jadi kita harus berusaha untuk sebisa mungkin menerima kebenaran yang disampaikan kepada kita. Kalau kita tidak mengerti, diam dulu, kita pelajari, kita renungkan, ya toh kita tanya sama orang-orang yang lain, kita diskusikan, baru kita ambil keputusan. Jadi jangan buru-buru menolak. Ya, itu menurut saya. Baik, terima kasih Pendeta Dwi. Ya, jadi saya ingin tambahkan beberapa kalimat dari pertanyaan nomor 2 ya. Mungkin yang terjadi pada Firaun adalah dia membiarkan dosa itu tetap lekat dalam dirinya. Itulah mengeraskan hati. Jadi kalau kita, saya dan saudara-saudara, sahabat-sahabat konsep, mengeraskan hati ketika dosa itu menjadi lekat dengan kita. Kesalahan itu kita ulang-ulang berkali-kali. Panggilan itu ditolak berkali-kali. Nah itulah bisa kita katakan kita mengeraskan hati. Jadi ya mungkin itulah. Walaupun mungkin kita seperti Pendeta Adrian bilang ya, kita datang ibadah seperti pada umumnya. Tetapi ada dosa-dosa yang mungkin tidak dilakukan di depan umum. Nah itulah urusan kita dengan Tuhan, bagaimana kita mengeraskan hati ya, menolak untuk menerima panggilan. Baik, untuk pertanyaan ini ya saya pikir saya lempar kembali kepada saudara-saudara sekalian jika ada yang mau menanggapi pertanyaan dari Pendeta Muda Adrian. Ada? Mungkin saya tambahkan pertanyaan itu ya, maksudnya supaya nanti dijawab lagi untuk penekanan pertanyaan tadi itu. Atau bisa dikatakan begini, seorang itu batas akhir dia untuk bertobat itu ketika dia hembuskan nafas terakhir, ataukah bisa juga dia sementara ya hidup aktivitas tapi sudah nggak punya kesempatan lagi untuk bertobat. Nah ini kira-kira gimana nih cara membedakan hal ini? Kalau Firaun ya jelas waktu dia mati ya sudah kau selesai, itu udah akhir hidupmu. Tapi apakah sekarang ini bagaimana dengan zaman kita atau saat kita ini? Apakah kesempatan seorang untuk bertobat itu pada saat dia sudah mengembuskan nafas terakhir, ataukah sementara dia lagi hidup, tapi bisa saja dia sudah stop, dia hidup tapi dia nggak sadar bahwa dia sebenarnya nggak bisa lagi bertobat. Bagaimana cara membedakan ini? Ya, ini ada penekanan ya, ada penekanan. Sebelum saya lemparkan kepada Pendeta Pardosi atau Pendeta Dwi, mungkin dari saudara-saudara para hamba Tuhan yang ada di meeting di Zoom meeting ini boleh menanggapi pertanyaan dari Pendeta Muda Adrian. Ada? Kalau ada tanggapan? Apakah orang itu sebelum meninggal sudah
tertutup gitu ya, karena memang saking kerasnya hatinya gitu, atau saking dia menolaknya untuk bertobat terus menerus. Oke, kalau tidak ada, kita rindu mendengar tanggapan dari Pendeta Pardosi untuk pertanyaan ini sebelum nanti pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Terima kasih. Silakan, Sir. Baik, terima kasih kepada materi kita Pendeta Muda Dwi Cahyono. Terima kasih juga saudara-saudara sahabat konsep, para pendeta dan juga saudara-saudara yang sudah ikut di Zoom dan juga yang menonton live lewat Facebook dan nanti yang akan menonton lewat YouTube. Baik, saudara-saudara yang kekasih, apakah boleh seorang yang mungkin di mata Tuhan tidak lagi ada punya kesempatan bertobat tetap hidup? Ya boleh saja, kan yang kasih hidup kan Tuhan. Jadi kita tidak usah bingung tentang itu ya. Tetapi dia akan melakukan kejahatan semakin banyak, itu aja. Ya kan? Karena kan tidak ada lagi kesempatan dia bertobat, tapi dia masih hidup. Bagi kita tidak tahu apakah seseorang itu sudah tidak punya kesempatan bertobat atau tidak. Karena bagi kita itu selama orang hidup, maka dia itu punya kesempatan untuk bertobat atau menjadi jahat. Tapi Tuhan itu tahu kalau orang ini sebenarnya kesempatan bertobatnya sudah tidak ada. Karena kalau saudara baca konsep Alkitab, kejahatannya itu sudah sampai ke langit. Berarti sudah sampai di hadapan Tuhan gitu ya, sudah mentok gitu ya. Itu seperti ayat dalam Kejadian 15 ayat 16. Sampai genap kedurjanaan orang Amori. Berarti kan ada patokan yang Tuhan mau tunggu. Sehingga akhirnya orang Kanaan, penduduk asli Kanaan itu diminta Tuhan untuk dibinasakan oleh orang Israel. Karena kalau orang Kanaan itu tetap hidup di tengah-tengah Israel, maka Israel ini akan apa? Sesat. Dan itu terbukti. Ketika Israel tidak mau membinasakan seluruh penduduk Kanaan, akhirnya mereka kawin-mawin dengan apa? Orang Kanaan dan mereka terlibat kepada penyembahan berhala. Jadi intinya di situ. Kalau memang dia tidak punya lagi kesempatan bertobat di mata Tuhan, maka hidupnya itu ya kejahatan semua. Semakin besar dan semakin besar. Dan itu yang terjadi kepada siapa? Kepada Firaun itu tadi. Di awal-awal itu seperti agak lembut-lembut dia. Tapi lah semakin lama semakin apa? Semakin tegang dia. Semakin tegang. Nah, saya mau tambahkan, sebenarnya kan isu dalam kisah Firaun mengeraskan hati, Tuhan mengeraskan hati Firaun. Ya. Kalau saudara punya Alkitab, mari baca. Buku Keluaran. Tadi sudah disampaikan oleh pemateri kita, tapi saya mau ulangi. Keluaran 4, ayat 21. Inilah ekspresi pertama sekali muncul tentang Tuhan mengeraskan hati Firaun. Keluaran 4:21, firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu, kau perbuat di depan Firaun. Mujizat kan cuma 2 ya. Betul enggak, Pendeta Muda Dwi Cahyono? Ya, itu kan mujizat yang didapatkan di semak belukar itu. Jadi itu aja mau dilakukan. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Oke. Ayat 22, maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung. Anakmu yang sulung itu telah keberapa itu? 10, Sir. 10. Lo bayangin, Tuhan sudah ngomong dari awal itu. Ujungnya ini, kalau kau menolak, anakmu akan mati. Anakmu akan mati. Kan dari situ saudara bisa lihat ini. Polanya apa polanya? Polanya itu adalah Tuhan Maha Tahu, betul? Tuhan mau berdiskusi dengan Firaun. Nah, ini saya mau pakai istilah mau berdiskusi ya. Kenapa mau berdiskusi dengan Firaun? Satu, Firaun ini kan tidak kenal Tuhan, betul? Ya. Lah kok tiba-tiba datang Musa berkata, ini adalah bangsaku. Ini itu adalah Israel ya. Jadi tolong dilepaskan supaya keluar dari Mesir. Kan pasti bingung Firaun.
Ini siapa ini? Makanya kan ada ekspresi muncul dalam Keluaran pasal 5 ayat yang kedua. Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Ada dua isunya. Dia tidak kenal Tuhan, dan sudah tentu saya tidak akan keluar, izinkan bangsa ini keluar. Karena apa? Lah ini kan milik saya, ini kan budak saya, betul enggak? Mereka ini sudah tinggal di negeri saya ratusan tahun. Lah kok tiba-tiba datang Musa lalu minta apa? Bangsa ini dikeluarkan. Oke. Tuhan mau diskusi dengan Firaun. Dan diharapkan diskusinya keluarnya positif. Kalau enggak, anakmu mati. Paham ini baik-baik ini. Berarti Tuhan menginginkan Firaun ini sebenarnya apa? Apa yang diinginkan Firaun ini? Tuhan dari Firaun. Apakah sekedar melepaskan Israel? Kalau bicara tentang konsep keselamatan? Enggak. Tuhan menginginkan juga Firaun percaya sama Tuhan. Makanya mau diajak diskusi dulu ini. Tapi diskusinya bukan sekedar pakai kata-kata. Diskusinya pakai alat peraga. Adalah yang ular lah, adalah yang air jadi darah lah. Ya. Kalau saudara diskusi dengan saya pakai kata-kata kan, kalau sempat pakai alat peraga kan tongkat yang saya pakai. Cemeti lah kan, dipukuli satu-satu kan supaya tambah pinter gitu ya. Nah, tapi kan kita pakai diskusinya kata-kata. Nah, kalau Tuhan diskusi dengan Firaun agak beda. Loh, kenapa kok Tuhan diskusinya pakai alat peraga seperti itu? Ya, karena Tuhan tahu bagaimana caranya mau menolong raja ini. Kalau pakai yang lembut-lembut nggak bertobat ini kawan. Ya, dipakai yang keras saja nggak bertobat, apalagi yang lembut. Itulah contohnya. Nah, dalam aplikasinya bagi kita sekarang sama juga, saudara. Terkadang Tuhan pakai yang lembut. Karena Tuhan lihat hati saudara itu sebenarnya lembut, mudah untuk ditaklukkan. Tetapi mungkin saudara itu lupa diri. Jadi dipakai yang lembut. Tapi terkadang Tuhan pakai yang keras. Supaya apa? Supaya saudara itu bisa ditolong untuk bertobat. Nebukadnezar itu cara lembut atau cara keras? Keras. Keras. Jadi binatang 7 tahun. Tapi dia bertobat. Nah, inilah bedanya Nebukadnezar dengan Firaun. Mungkin kalau Nebukadnezar sudah pernah dengar-dengar tentang Allah Israel dari Daud, Hanaya, Misael, Asaria. Kalau Firaun saya tidak tahu apakah dia sudah pernah dengar dari orang Israel, saya kurang tahu. Tapi kalau Nebukadnezar, dia pernah dengar. Bahkan dia pernah bermimpi tentang masa depan dunia ini sampai kedatangan kerajaan batu dan sebagainya. Sampai di situ dulu kalau komentar saya, siapa tahu ada yang mau di... Baik, menarik ini ya. Terima kasih banyak tanggapan dari Pendeta Ardosi. Mungkin ada pertanyaan atau komentar dari pembahasan dan pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan sebelum saya masuk ke pertanyaan berikut. Baik. Ya, saya langsung aja masuk ke pertanyaan berikut ya, sambil nanti kalau saudara-saudara ada komentar yang berhubungan dengan yang sebelumnya bisa disampaikan saja. Saya mohon penjelasan kembali. Ada pertanyaan dari Saudara Ida Bagus Koko mengenai Roma 1 ayat 24 tentang Tuhan menyerahkan orang fasik kepada keinginan hatinya akan kecemaran. Apakah di tahap ini sama seperti pintu kasihan sudah tertutup? Tidak ada pertobatan? Apakah Roma 1 ayat 24 ini berbicara tentang pintu kasihan tertutup? Baik, Pendeta Dwi, silakan. Baik. Setiap cara Tuhan yang atau treatment yang diberikan kepada untuk manusia, ya, dikenakan kepada manusia, pasti adalah treatment yang tujuannya baik. Ya, tujuannya baik. Jadi orang diserahkan kepada kecemaran atau kepada dosa-dosanya, hawa nafsunya, ya. Tujuannya adalah supaya dia bertobat. Ya. Tujuannya dia supaya bertobat. Ya. Tetapi dengan respon yang negatif ketika dia diserahkan kepada hawa nafsunya itu, maka dia akhirnya mendapat hukuman. Ya, akan dipastikan mendapatkan hukuman.
Jadi tidak berbicara mengenai pintu kasihan tertutup. Karena apa? Setiap treatment yang diberikan kepada manusia itu tujuannya adalah menyelamatkan orang itu. Ya, bukan, Tuhan tidak pernah merencanakan orang itu menjadi tidak selamat. Menjadi tidak selamat. Tetapi di dalam Roma ini adalah mengenai hukuman, begitu. Dan hukuman itu yang diberikan Tuhan kepada kita adalah tujuannya supaya kita menyadari dosa-dosa kita yang sudah kita perbuat. Kecemaran-kecemaran yang sudah kita perbuat, akhirnya kita bertobat. Nah, saya kasih informasi yang sederhana ya saja, seperti ini. Mungkin teman-teman bisa kasih penjelasan yang lebih detail mengenai hal ini. Oke, baik. Boleh ditanggapi, tapi sebelum tanggapi, ini mungkin pertanyaan secara privately telah dikirim sama saya. Ini kurang lebih sama pertanyaannya. Karena dalam kesimpulan tadi bahwa dikatakan bahwa Allah hanya melakukan hal yang mendorong Firaun untuk bertobat atau memperkeras hatinya. Ya. Apakah pernyataan ini berarti Tuhan mencobai Firaun? Ya. Jadi apakah ya Tuhan menginginkan ya, Tuhan menginginkan kira-kira tuh supaya Firaun ini menolak ya, atau supaya Firaun ini tidak menerima akan pertobatan ya. Mungkin ada yang mau menanggapi sehubungan juga dengan Roma 1:24 tadi ya. Apa yang dimaksud dengan Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran? Ya ini kan sebenarnya perannya seolah-olah Tuhan yang aktif di situ untuk mencobai atau menyerahkan mereka kepada keinginan hati akan kecemaran itu. Baik, ada yang mau menanggapi para hamba-hamba Tuhan? Silahkan. Pendeta Adrian Nunesi mungkin saya lihat sudah. Baik, terima kasih. Mengenai tadi yang pertama dulu saya tanggapi mengenai apakah Tuhan mencobai Firaun, tidak. Tapi Tuhan itu lebih tepatnya memberikan pilihan kepada Firaun. Kalau kamu mau keras, ya silakan, itu hak kamu. Jadi kalau Alkitab kan sudah katakan, Tuhan tidak pernah mencobai, ya, karena juga pun tidak dapat dicobai. Nah, jadi Tuhan itu tidak pernah mencobai. Tapi kasus Firaun itu adalah, lebih tepatnya adalah Tuhan memberikan pilihan kepada Firaun. Ayo, tobat. Jadi setelah kalau kita dengar tadi penjelasan itu, Tuhan itu bukan hanya mau menyelamatkan hanya orang Israel, semua termasuk Firaun, tapi Firaunnya yang tidak mau. Jadi Tuhan itu saya mau katakan baik sekali. Ya masih memberikan kesempatan untuk Firaun untuk bertobat, tapi sayangnya Firaun yang tidak mau. Padahal itu cara-cara Tuhan membuat itu. Lalu yang ini Roma 1:24. Kalau kita lihat Roma pasal 1 itu sebenarnya itu kan berbicara tentang bagaimana tingkatan-tingkatan manusia itu hendak jatuh di dalam dosa. Nah di ayat 24 itu karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Jadi awalnya manusia itu ini sebenarnya lebih tepatnya pintu untuk mereka melakukan dosa di pikiran. Jadi mereka sudah mulai pikir-pikir, ini kayaknya boleh nih. Nah, sudah mulai pintu ini masuk. Tapi akhirnya nanti di ayatnya yang ke-26, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu, akhirnya mulai apa? Masuk, jatuh. Nah, jadi kadang-kala manusia begitu. Kita masih proses pikir-pikir dulu nih, mau melakukan atau tidak ini dosa. Nah, itu pilihan kita, tapi akhirnya jatuh di dalam dosa. Jadi Roma 1:24 ini menurut yang kita lihat dan yang saya baca, yang saya pahami adalah ini bukan berbicara tentang pintu kasihan sudah mau ditutup ataupun belum ditutup, tidak. Tapi ini proses orang itu untuk jatuh dalam dosa, sehingga kalau itu dosa itu akan berlanjut terus, maka akan tiba prosesnya adalah pintu kasihan itu ditutup. Kira-kira begitu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada lagi yang mau menanggapi dari pertanyaan ini? Silakan. Baik, mungkin sedikit pendeta. Mungkin salah satu contoh yang lain ketika ada seorang yang terkesan seperti diberikan kesempatan supaya dia jatuh dalam
kesalahannya. Itu sebuah kisah tentang anak yang the prodigal son, atau apa itu bahasa Indonesianya, anak yang hilang, yang dia pergi minta warisan dari papanya, dia pergi foya-foya, tapi satu ketika dia mengalami kesusahan, dia sadar bahwa dia salah, akhirnya dia kembali kepada orang tuanya. Dan salah satu caranya, salah satu kesempatan ini juga yang Tuhan sebenarnya mau rindu berikan kepada Firaun. Walaupun Firaun belum mengenal Tuhan, tapi dari ke-10 tulah itu sebenarnya Tuhan mau menyatakan, ini loh diri saya. Bahkan sampai ahli-ahli jampi-jampinya aja udah tahu, ini bukan orang biasa yang ngerjain, ini tangan Tuhan yang kerjain. Bahkan sampai ahli-ahlinya Pak di situ aja sebenarnya mereka di situ udah kenal. Allahnya Israel itu Allah yang Maha Kuasa. Dewa mana yang bisa kalahin mereka? Sebenarnya mereka bisa sampaikan itu, tapi terkesan Firaun tidak mau dengar nasihat ataupun pendapat dari ahli-ahli Taurat pada saat itu. Ahli-ahli jampi-jampi mungkinnya pada saat itu, pada saat Firaun ada di sana. Dan menambahkan sedikit tadi dari pendeta Adrian Runesi, ada kata Allah menyerahkan di Roma 1 itu ada 3 kalau tidak salah, ada di ayat 24, ayat 26 sampai ayat 28. Allah menyerahkan, maka Allah menyerahkan mereka, maka Allah menyerahkan mereka. 24, 26, 28. Sama terlihat seperti kesannya Tuhan masih memberikan kesempatan juga ternyata, tapi nanti ujung-ujungnya ya ayat 29, ayat 28 sampai 32 itu sampai mereka ya udah sampai nggak ngerasa nggak ada yang salah dengan yang mereka buat. Seperti itu. Jadi kalau dalam sisi yang lain terkesan seperti Tuhan kayak mau memberikan kesempatan mereka jatuh dalam dosa. Tapi sebenarnya kalau di Allah menyerahkan yang pertama mereka sudah bertobat, mereka tahu di situ mereka salah, sudah tidak akan ada kata Allah menyerahkan yang kedua, ketiga, yang berikutnya. Padahal mereka di situ karena sudah bertobat. Mungkin terkesan juga seperti kalau ada orang yang berdosa. Kalau pertama tegur dulu 4 mata. Kalau udah tobat ya sudah selesai kasusnya. Tapi kalau belum tobat lagi, ajak orang-orang yang lain saksi 2-3 orang. Kalau sudah bertobat, sudah selesai kasusnya. Tapi kalau masih belum lagi, ada lagi proses berikutnya. Jadi terkesan kayak Tuhan berikan kesempatan, ini kesannya tulisannya kayak orang nggak mau bertobat gitu. Padahal sebenarnya kalau di pertama, kedua sudah tobat, sudah puji Tuhan. Itu mungkin yang saya boleh sampaikan. Baik, terima kasih Pendeta Muda Jeremy. Pendeta Muda Alexander, ada yang mau disampaikan? Dari Roma pasal yang 1, tadi yang Yeremi sudah boleh berikan itu, saya juga dapat 3 hal, tapi dalam memahami pintu kasih yang tertutup, ini kan kita bisa memaknai, mungkin Koko Ida Bagus juga sudah memahami bagaimana pintu kasih yang tertutup secara universal kan, Koko Ida Bagus pernah ikut waktu itu ya. Jadi kita bisa pahami kalau secara umum memang harus ada kronologis dari nubuatan itu, kita tidak bisa pungkiri bahwa pintu kasih yang tertutup secara universal sudah ada masanya di sana ya. Setelah perhitungan-perhitungan yang telah kita sudah pelajari di tema yang akhir zaman itu. Tetapi untuk tema dalam sekarang memahami konsep pintu kasih yang tertutup, memang setelah disampaikan oleh Pendeta Dwi itu, salah satu contohnya adalah Firaun yang tadi disampaikan oleh Pendeta Dwi mengenai setelah dia mati, itulah pintu kasih yang dia tertutup. Dan itulah yang kita pahami juga sampai sekarang. Karena setiap manusia punya satu kesempatan untuk memilih. Sejahat-jahatnya manusia, tapi kalau Tuhan kasih dia waktu untuk bertobat, kenapa rupanya? Kan begitu. Intinya sebelum pintu kasih yang tertutup, semua orang bisa menikmati sebuah pertobatan yang indah itu. Dan tidak ada kejahatan yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Nah, bagaimana memahami konsep pintu kasih yang tertutup secara pribadi ya? Setelah mati, ya itu dah konsepnya di sana. Nah, tapi kalau misalkan dia terus hidup dalam kecemaran dan terus kecemaran, maka itu menandakan bahwa dia
telah menutup pintu kasihannya dia kepada dirinya dia sendiri. Kenapa? Karena itu juga bisa dilihat di dalam buku Wahyu, yang dimana dikatakan di akhir zaman banyak orang yang semakin cemar akan terus cemar dan cemar dan cemar, karena dia tidak lagi punya sense untuk menikmati kasih karunia Tuhan itu sendiri. Dan bahasa di dalam buku Wahyu pasal yang Roma pasal yang Koko Ida bagus berikan itu, di dalam buku Roma pasal yang pertama, saya memahaminya begini. Di dalam ayat yang ke-18 mengacu kepada kata kefasikan. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia. Nah, ini yang poin pentingnya. Yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Artinya mereka tahu sebuah kebenaran tapi mereka tindas, mereka injak-injak. Ada bahasa yang kemarin saya pernah teliti mengenai bagaimana orang-orang memperkosa hukum Tuhan. Nah, artinya ini mereka menyepelekan hasil sebuah kebenaran Tuhan, sehingga mereka perlu dinyatakan menjadi orang yang lalim, orang yang fasik, orang yang munafik, dan orang-orang yang mempermainkan sebuah kebenaran. Dan itu saya juga lihat terjadi di dalam konsep Matius pasal 23 di sana. Yesus katakan, celakalah kamu orang-orang ahli-ahli Taurat, orang-orang munafik, dan lain sebagainya. Nah, dalam memahami ini, saya pikir mereka ini mengetahui kebenaran dan mereka tahu apa yang mereka harus lakukan kebenaran, tapi mereka menyepelekan itu kebenaran, menginjak-injak sebuah kebenaran, maka mereka menutup sebuah pintu kasihan Tuhan itu sendiri bagi diri mereka sendiri. Dan kalau mereka terus begitu dan tidak mempunyai rasa sense untuk needs sebuah keselamatan, maka mereka akan hidup tidak lagi mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Nah, itulah yang terjadi di akhir kehidupan Firaun, dan kita tahu ada beberapa banyak raja-raja juga yang menolak panggilan-panggilan Tuhan, seperti raja yang paling paling benar-benar menolak panggilan Tuhan dan tidak mau mengikuti ajaran-ajarannya, dan mereka membabi buta untuk menghancurkan atau menolak setiap kebenaran Tuhan. Maka mereka mempunyai satu peruntukan untuk tidak mau diselamatkan, dan itu harus perlu terjadi untuk membedakan siapa kita dan manusia ini yang ada di dunia ini. Dan itu harus ada, begitu kan, supaya Tuhan menyatakan kemuliaannya. Karena di dalam buku Keluaran pasal yang keempat dan Keluaran pasal 14 yang saya lihat, kenapa Tuhan melakukan hal itu, supaya Tuhan mau kasih tahu nih bahwa ada Allah yang mengendalikan semua itu, termasuk kisahnya Firaun kan. Akhirnya di dalam Keluaran 14 ayat 14 kita tahu waktu Firaun suruh mengejar bangsa Israel itu dan mati di Tebarau, dibilangnya kan Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Jadi Tuhan mau memberikan eksistensinya dia sebagai Allah yang mengendalikan, mengontrol semuanya yang terjadi di dunia ini. Mungkin seperti itu yang saya bisa tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Alexander. Saya yang mengutip apa yang tadi Pendeta Pardusi katakan ya, bahwa kita nggak tahu kepada manusia itu pintu kasih yang tertutup itu sampai di mana. Artinya kita nggak bisa melihat orang lain, oh ini pintu kasih yang tertutup sama dia sudah habis nih. Atau kepada si B, oh ini pintu kasih yang sudah tertutup bagi dia nih. Itu tidak bisa kita lakukan ya. Yang terpenting dalam pelajaran ini adalah bagaimana kita melihat kepada diri kita sendiri. Apakah kita sudah sangat-sangat mengerahkan hati terhadap panggilan Tuhan, terhadap dosa yang mungkin kita terus-menerus lakukan. Ya, jadi yang tahu itu, yang bisa melakukan atau yang tahu persis tentang peristiwa pintu kasih tertutup itu ya Tuhan itu sendiri, karena memang Dia yang menutup pintu kasih itu. Jadi penjelasan-penjelasan tadi saya pikir sudah mengarah kepada hal tersebut. Pendeta Pardosi, silakan ingin menyampaikan tanggapan melalui pertanyaan yang tadi kita sudah bahas. Baik, terima kasih. Jadi menjawab Roma 1 ayat 24, dan tadi ada 3 ekspresi Allah give up. Sebenarnya itu ekspresinya Allah give up. Jadi sudah dibantu untuk memahami kebenaran, tapi tetap menggantikan kebenaran dengan kelaliman, yaitu menyembah berhala, patung, ciptaan Tuhan lainnya.
Ya akhirnya Allah itu menyerah. Ya, kan ekspresi bahasa Inggris give up itu menyerah. Ya kalau tidak mau mengikut kepada Allah, ya berarti saudara akan mengikuti kehendak setan, kan begitu aja. Jadi akhirnya Allah itu tidak mau paksa, ya diserahkan. Sebenarnya Allah itu bisa paksa kita untuk tetap mengikuti Dia, tapi karena ada freedom of choice itu, Allah harus menghormati itu. Jadi ekspresinya itu adalah Allah give up. Ya udah, ikuti aja apa yang kau mau. Dan di situ ada 3 hal yang diikuti oleh manusia sebagai bentuk kelaliman. Tetapi 3 hal itu ditutupnya di pasal 2. Mulai ayat yang ke-4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntut engkau kepada pertobatan? Oke? Ya, kalau di pasal 1 ayat 16, 17 itulah kabar baik, good news itu, Injil yang menyelamatkan. Tetapi oleh kekerasan hatimu, nah ini terkait lagi kepada cerita Firaun tadi itu. Tetapi oleh karena kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Kapan itu? Bacalah ayat-ayat selanjutnya. Bagi mereka yang menurut, maka mereka akan menerima hidup kekal. Bagi mereka yang tetap menolak, ekspresi yang dipakai adalah mengeraskan hati, maka mereka akan menerima apa? Hukuman kematian. Jadi akhirnya itu sebuah pilihan. Jadi kalau saudara umpamanya ya, Pendeta Pardosi dulu pengikut setan, lalu saya menerima Yesus. Akhirnya setan itu pun, ya udahlah, aku give up lah. Terserah kau lah, mau ikut mana gitu ya kan? Karena sudah aku bikin segala usaha untuk membuat kau tetap menjadi pasukan setan, tidak berhasil. Akhirnya kau menjadi pasukan Yesus Kristus. Yesus pun begitu. Segala usaha dia sudah lakukan untuk menjaga kita supaya menjadi pasukannya. Akhirnya saudara menerima menjadi pasukan setan. Ya akhirnya Yesus katakan apa? Ya sudahlah, terserah kau lah. Kau ikutilah apa? Keinginan hatimu. Ayah dengan anak yang hilang yang tadi dibawakan dalam diskusi ini, itu pun sama. Ketika sang anak katakan, mana hartaku, bagi 2 warisannya. Lalu anak itu memilih untuk keluar dari rumah, itu sama itu. Ya ayahnya katakan, ya sudahlah terserah kau anak. Ya. Mana yang kau inginkan, ikuti aja keinginan hatimu itu. Ya, tapi puji Tuhan, di dalam pengembaraan anak yang hilang itu, roh Tuhan itu, kasih Tuhan itu tetap dia terima. Itu sebabnya dia sadar kan, dia bertobat. Oke? Jadi kalaupun Tuhan menyerahkan saudara mengikuti keinginan hatimu, itu bukan berarti Tuhan tidak bekerja untuk menjamah saudara. Saya kasih gambaran. Yang mencari dirham yang hilang itu siapa? Ada yang jawab? Siapa yang mencari dirham yang hilang? Halo? Orang yang punya. Orang yang punya dirham. Oke, siapa yang mencari domba yang hilang? Punya domba. Yang punya domba. Harusnya siapa yang mencari anak yang hilang tuh? Tuhan. Yang punya anak. Ya, bapaknya. Saya mau tanya, bapaknya kemana? Di rumah. Di rumah. Berarti kan bapaknya nggak bagus juga. Penunggu, Sir. Ya, harusnya kan mencari lah. Sudah pernah pikir-pikir, kenapa dirham yang hilang, yang punya uang yang cari? Domba yang hilang, yang punya domba yang cari? Anak yang hilang, kenapa bukan bapaknya yang cari? Karena anaknya punya akal budi, tahu jalan pulang. Oh, anaknya punya akal budi, tahu jalan pulang. Sudah diberikan hak pilih tadi untuk pergi dan kembali. Oh, diberikan hak untuk pergi dan kembali. Apakah bapaknya bilang, nanti kalau kau kembali, pintu terbuka ya nak, pulang kapan saja, jam berapa aja boleh gitu. Nggak ada juga kalimat dari sang bapak begitu. Siapa yang mencari anak itu? Siapa? Bapa yang di sorga yang cari. Jadi kalaupun sampai manusia tidak cari saudara, ya, kalaupun saya katakan mampus-mampuslah kau di situ,
Tapi masih ada satu yang mencari saudara. Siapa? Halo? Siapa yang cari Bapa saudara? yang di sorga. Bapa yang di sorga. Itulah pelajaran sekolah sahabat kita tadi. Ya, yang sembunyi dicariin, yang lari pun dikejar. Karena usaha manusia itu ada batasnya. Usaha manusia itu untuk menuntun seseorang kepada Yesus ada batasnya. Itu sebabnya sang Bapa itu tidak mencari dia. Karena dia pun nggak tahu kemana anaknya lari. Anaknya kan punya otak, bisa lari kemana-mana ke ujung dunia ini. Anda bisa bayangkan seorang ayah mencari anaknya ke seluruh ujung dunia ini? Bisa bayangkan nggak? Sir. Nggak akan ketemu. Kalau kambing kan nggak jauh-jauh amat larinya. Betul? Kalau koin kan nggak jauh-jauh amat larinya. Sebenarnya uang itu kan nggak hilang. Yang punya uang yang lupa mana uangnya. Kan gitu sebenarnya. Mana bisa uang lari-lari? Kan nggak bisa. Kalau domba memang betul-betul hilang. Tapi anak yang hilang bukan bapak jasmani yang mencari. Tapi siapa? Bapak rohani. Dalam kisah Firaun sama. Tuhan bukan sekedar mau menyelamatkan Israel untuk memenuhi janjinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Bahwa tanah Kanaan akan menjadi milik pusaka mereka. Bukan hanya itu. Karena Tuhan punya misi penyelamatan juga kepada orang Mesir. Tuhan punya misi penyelamatan kepada Firaun. Sama seperti Tuhan mau menyelamatkan Nebukadnezar. Sama seperti Tuhan mau menyelamatkan Darius. Yang terjebak kepada persekongkolan sehingga memasukkan Daniel ke lubang singa dan lain sebagainya. Pola Tuhan sama. Karena Tuhan mengasihi apa? Semua orang. Tetapi kalau saudara memilih untuk mengikut setan, maka Tuhan akan give up. Give up itu artinya, ya ikutilah keinginan hati. Siapa tahu satu saat kau sadar seperti anak yang hilang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi memang kabar ini ya kita bisa simpulkan sedikit bahwa ya tidak lepas dari kasih Tuhan ya. Kasih Tuhan ya. Firaun pun Tuhan kasihi ya. Dan seberdosa apapun orang Tuhan kasih, tapi kasih itu tidak memaksa. Inilah kira-kira yang tadi dibahas ya. Tidak dipaksa kita untuk menerima kasih Tuhan ya. Tapi Tuhan sudah berikan kasih-Nya, perhatiannya kepada kita semua. Baik, tidak terasa waktu berjalan terus. Mungkin ada pertanyaan terakhir atau ada tambahan terkait pelajaran kita pada malam hari ini para hamba Tuhan yang ada di Zoom meeting ini? Ada? Baik, terima kasih. Saya pikir waktu mungkin dari saya, aplikasi ya. Setelah kita belajar tadi itu, mungkin untuk kita semua pendeta dan juga mungkin sahabat konsep anggota jemaat yang menyaksikan tayangan ini, ternyata Tuhan itu baik sekali. Sangat panjang sabar ya, masih memberikan kesempatan untuk manusia itu bertobat. Tapi sayang, seringkali kita yang nggak mau dengar ya. Artinya, selagi kita masih punya nafas, kita masih bisa hidup di dunia ini, baik-baiklah kita, karena kita mau ke surga. Kira-kira itu yang saya mau sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, betul Dia. Mudah-mudahan sahabat-sahabat konsep, khususnya anggota-anggota jemaat dari Pendeta Muda Adrian di Banyuwangi ya. Kita semua rindu ke surga ya. Jadi mari kita mendengarkan panggilan Tuhan, menerima akan kasih Tuhan kepada kita semua. Ya, Tuhan panjang sabar, tapi jangan kita mempermainkan kesabaran Tuhan itu ya. Baik, ada lagi yang lain yang ingin menyampaikan terkait pelajaran kita? Baik, kalau tidak ada, saya minta Pendeta Dwi memberikan closing statement. Setelah itu, Pendeta Milton Pardosi akan memberikan closing statement. Baik, dari pelajaran ini ada beberapa hal yang bisa kita petik. Yang pertama adalah siapa kita di kemudian hari ditentukan dari setiap sikap kita terhadap firman Tuhan pada saat ini. Apakah kita akan menjadi orang yang melembutkan hati atau mengeraskan hati? Yang kedua,
Tuhan sudah melakukan banyak hal yang secara intensif untuk mempertobatkan kita. Sebaiknya kita peka terhadap usaha Tuhan yang sudah dilakukan dengan maksimal itu, dan kita sambut dengan pertobatan-pertobatan kita. Ya, jangan kita statis di dalam kekerasan hati kita. Yang terakhir adalah sesuai dengan berkaitan dengan judul kita pada saat ini, ya, kebebasan melawan ketidakbiasaan dalam konteks kisah Tuhan melawan Fir'aun dalam kitab Keluaran pasal 4-14. Jadi di dalam kisah ini tidak mengajarkan sedikit pun tentang ketidakbebasan kita sebagai umat manusia yang memilih, tapi justru kisah ini, dalam cerita-cerita ini, terutama dalam kalimat Allah mengeraskan hati Fir'aun, di sini mengajarkan bagaimana kebaikan Tuhan dalam keinginan supaya Fir'aun dan orang Mesir bertobat dan menerima Tuhan. Jadi mereka tetap diberikan kebebasan untuk memilih apakah dia mau ikut Tuhan maupun menolak Tuhan. Itulah closing statement dari saya. Baik, terima kasih Pendeta Pardosi, silakan. Baik, terima kasih ya. Jadi topik kita malam hari ini adalah dari buku Keluaran, kebebasan melawan ketidakbebasan. Manusia itu bebas memilih. Kepada siapa dia akan menurut, menyembah. Dan hanya ada dua pilihannya, terang dan gelap. Tetapi manusia juga dibatasi di dalam memilihnya. Dibatasinya apa? Ya dia tidak bisa bikin pilihan ketiga. Pilihannya cuma dua. Karena upahnya pun cuma dua. Hidup kekal, kematian kekal. Manusia tidak punya jalan ketiga. Sehingga kebebasan melawan ketidakbebasan. Manusia punya kebebasan, tetapi kebebasan manusia itu ada ketidakbebasannya. Yaitu pilihannya cuma dua. Dia tidak bisa bikin pilihannya sendiri. Nah, tiap-tiap hari kita ini dihadapkan kepada hanya dua pilihan. Lebar dan sempit, kambing atau domba, lalang atau gandum. Tidak ada yang tiga. Alternatif ketiga apa gitu yang lebih enak gitu. Kalau domba dan kambing jadi dombing gitu. Setengah domba, setengah kambing gitu. Terang dan gelap jadinya telap gitu ya. Setengah terang, setengah gelap. Nggak ada pilihan. Nggak ada jalur abu-abu. Nah, Firaun, dia harus memilih. Dia tidak bisa abu-abu. Mau gelap atau terang, itu aja. Tuhan berusaha untuk menjadikan dia terang, tapi dia lebih memilih untuk berada dalam kegelapan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pendeta Pardosi dan Pendeta Muda Dwi Cahyono atas closing statement yang telah disampaikan. Mudah-mudahan materi pelajaran kita pada malam hari ini dapat kita mengerti, kita pahami dengan baik, dan terlebih bisa kita aplikasikan dalam kehidupan pribadi kita bersama dengan Tuhan, ya. Biarlah kita menggunakan kebebasan memilih kita dengan baik, memilih ikut Tuhan, memilih mempertahankan kebenaran di dalam kehidupan kita. Baik, kita akan menutup pertemuan kita malam hari ini. Kita mengundang Pendeta Muda Jimmy Huta Barat untuk memimpin kita dalam doa. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, terima kasih malam ini kami sudah mendapatkan pelajaran yang begitu baik. Bagaimana Tuhan menginginkan setiap manusia untuk diselamatkan. Tapi kadang kami memikirkan tentang keselamatan kami sendiri.
dan justru itu menjadikan kami tidak selamat. Bapa di sorga, biarlah kiranya kami dengan rendah hati selalu datang kepadamu untuk dituntun oleh Roh Kudus Tuhan, berjalan bersama Yesus setiap hari, mendengarkan akan firman dan melakukannya, sehingga itu akan memberikan kepada kami semangat untuk menurut Tuhan, dan kami akan menjadi sempurna sama seperti Yesus. Ketika Engkau datang, kami dapat diselamatkan. Bapa di sorga, kami sudah belajar pelajaran ini yang dibawakan oleh Pendeta Dwi Cahyono. Berkatilah hamba Tuhan ini dalam pelayanan, dalam rencana ke depan, dan dalam kehidupannya, sehingga dia selalu memuliakan nama Tuhan dalam pekerjaan pelayanannya. Ketika kami semua sudah menyaksikan sahabat konsep yang ada di Facebook dan juga yang ada di Zoom ini, biarlah Tuhan tetap bersama dengan kami, sehingga kami dapat melanjutkan di hari-hari yang akan datang pelajaran Alkitab seperti ini, untuk kami memahami lebih banyak lagi apa isi daripada firman Tuhan. Sertailah kami sepanjang malam hari ini, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi Pendeta Muda Dwi Cahyono, Pendeta Hilton Pardosi, dan seluruh partisipan dan hamba-hamba Tuhan yang bergabung, dan sahabat-sahabat konsep yang telah menyaksikan lewat Facebook dan yang akan menyaksikan lewat YouTube. Diingatkan kembali minggu depan di jam yang sama, di hari yang sama. Masih dalam tema besar pekabaran-pekabaran dalam kitab Keluaran. Minggu depan kita akan membahas mengenai interpretasi peran Yesus sebagai roti hidup dan air hidup melalui peristiwa bangsa Israel di padang belantara. Jadi yang membawakan materi minggu depan adalah saya sendiri. Jadi mari kita boleh sama-sama hadir, sama-sama belajar akan firman Tuhan, dan kita boleh bertumbuh semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih banyak untuk kehadiran saudara-saudara semua malam hari ini. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Selamat malam.